Selamat pagi semua. Pada pembahasan kali ini kita akan membuat chart. Chart dalam bentuk balok atau kolom chart dan chart dalam bentuk garis. Diketahui tabel yang sangat sederhana ini bulan dan L itu laki dan P perempuan dari jumlah pasien sebuah klinik dengan poli umum. Dari tabel ini kita akan membuat chart. Kita bikin chart yang balok dulu. Chart kita bisa menambahkan di Excel dengan insert. Kemudian di sini ada chart. Ya. Kalau dilihat di pojok sini bisa ada chartnya. Ada kolom chart. Nah, ini balok. Kemudian garis atau line chart. Pertama-tama kita blok dulu ya. Kita blok dulu datanya. Ya, kita blok semuanya dan pastikan dalam sel yang diblok itu tidak ada sel gabungan. Jadi semuanya sel tunggal. Sekarang setelah diblok baru kita insert kolom chart. Ditambahkan. Nah, ini ada macam-macam chart 2 dimensi. Ya, 2 dimensi dengan 2 warna. Terus ini yang di cluster ditumpuk. Kalau yang ini cluster ya. Yang ini ditumpuk. Yang ini sebelahnya lagi adalah perbandingan. Ya, dalam bentuk persen. Nah, kita coba yang pertama dulu, yaitu cluster kolom. Yang paling sederhana 2 dimensi. Ya, hanya ini aja, klik. Nah, kemudian beberapa hal untuk memodifikasinya. Misalnya kita membesarkan. Ya. Kemudian membuat judul. Ini ada chart title. Bisa dipindah-pindah. Kita tulis dulu sebelum dipindah. Ya. Kemudian di sini ada jumlahnya. Jumlah ini kalau kita mau munculkan ya. Misalkan yang biru ini L. Kita klik aja sekali. Kemudian kita lihat ke format. Format untuk warna ya. Di desain ada paling kiri namanya add chart element. Ya, ini salah satu caranya. Nah, untuk menambah atau memunculkan nilainya, Anda pilih data label. Data labelnya atau jumlahnya munculnya di mana? Di dalam atau center, di dalam di atas, di dalam di dasar, atau di outside. Anda bisa langsung lihat di chartnya nih di sebelah kanan tuh. Nah, untuk memudahkan kita pilih di outside end. Demikian juga
yang P atau warna coklat. Insert, add element chart, data label, outside N. Kalau kita mau merubah warna, misalkan warna biru, saya rubah jadi hijau. Ya. Kalau saya biasanya klik kanan, nah itu ada fill. Ya, ada fill. Nah, ini bisa diganti dengan fill. Kita bikin jadi warna hijau. Ya. Atau yang coklat ini, kalau tadi klik kanan, fill di atas ini. Atau kita cara lain di format. Di format, shape fill, kita bikin merah misalkan. Oke. Nah, yang hijau kita ganti dengan kuning dengan cara menu format, kemudian kita ganti coklatnya. Ya, seperti itu. Bagaimana kalau merubah warna daripada font nilainya? Misalkan yang merah ini perempuan, nilainya kita ganti di home, kita ganti warnanya juga merah misalnya. Dan ini saya ganti dengan warna yang sama. Fontnya juga bisa diganti ukurannya ya. Misalkan nih saya bikin fontnya 10, 12. Nah itu. Ya. Bagaimana memindah L dan P ini? Ya, ini tinggal diklik aja, klik kanan. Kita bisa pindah di format legend. Nah, ini format legend akan muncul di sebelah kanan. Ini button. Kalau top dipindah di atas. Kalau left, kiri. Right di sebelah kanan chart. Top right ada di pojokan kanan. Ya. Di format legend ini kita juga bisa ganti selain posisi. Ada juga misalkan shadow. Ya, ini terlalu detail ya. Warna. Dan di sebelahnya ada fill dan border. Ini misalkan fillnya kita bikin pakai warna gradasi. Bisa juga ini. Tuh. Oke, kita tidak fokus ke situ. Anda bisa lakukan sendiri di format legend. Kita lakukan dalam bentuk yang lain ya. Ini yang pertama. Ini saya geser ke bawah. Sekarang kita melanjutkan lagi dengan model yang lain. Seperti biasa kita blok dulu. Kemudian insert. Kita akan menambahkan bentuk yang lain dari 2 dimensi. Contohnya ini, stack column. Oke. Nah, tetap sama artinya. Yang biru laki-laki, yang kuning itu perempuan. Anda bisa mengganti warnanya. Sekarang memunculkan angka nilainya. Diklik salah satu warnanya. Kemudian add element data label. Saya taruh di dalam ya. Di dalam. Di tengah. Nah, mungkin warnanya kita ganti biar lebih jelas. Warnanya menjadi kuning, kurang baca. Merah mungkin ya. Terus yang biru
Juga kita munculkan add chart element, data labels, center, warnanya kita ganti, bisa pakai ini, enggak, ini kita pakai seperti biasa aja, home, warna fontnya, diklik dulu fontnya, ya, diklik fontnya, kemudian dirubah warnanya, yang kira-kira jelas terlihat. Putih, oke putih ya. Kuning, karena warna putih nanti sama dengan backgroundnya. Ya, seperti itu. Bisa nggak jumlah semuanya? Saya pikir nggak perlu ya, karena di sini udah melihatkan Januari, Februari, misalnya Januari laki-laki 50, Februari laki-laki 50, perempuan 70 dan seterusnya. Selanjutnya ini seperti biasa chart title kita ganti. Dan letaknya ini bisa kita geser manual ya. Ya itu dipindah sendiri. Dan ini bentuk yang kedua. Ya. Bagaimana kalau warna bulan ini kita ganti, misalkan ini horizontal, tinggal ganti warna aja. Misalkan kita pilih warna biru atau merah atau hijau atau ungu. Ya itu contohnya. Terus ini ada garis-garis horizontal. Ini grid namanya. Bisa kita ganti juga, ini naiknya per 20. Kita bisa ganti misalkan grid ini, saya klik kanan, format axis, dia akan muncul di sebelah kanan. Nih. Minimum 0, maksimum 200, majornya 20, minornya 4. Berarti ini modenya auto ya. Nah itu axisnya, horizontal axis, tick, label, number tuh ada semuanya. Misalkan kita bikin ini kan 200 nih auto. Kita ganti maksimalnya misalnya 180. Ya. Dia akan berubah di sini 180. Misalnya juga ini minimum misalnya 30 bisa juga. Misalnya kalau 50 nggak dapat. Nah, tuh. 50. Mulainya dari ini tetap tulisannya 50 tapi mulainya dari 30 datanya ya. Ya. Misalnya ini 20 saya ganti per, ini terlalu rapat. Saya ganti per 40 begitu. Bisa juga. Ya, naiknya 40. Misalkan minimumnya saya bikin 0. Jadi 0 sampai 180. Kemudian sekat-sekatnya horizontalnya per 40. Ya, itu contoh. Kalau mau dibikin 10 bisa, cuma jadi rapat begitu. Nah, ini nggak kebaca ini sebenarnya. Jadi paling ideal mungkin 20 ya. Ya, 20 mesin. Kira-kira seberapa banyak sih yang ini yang bisa muncul? Paling banyak itu 9 atau 10 ya. Misalkan ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9 cukup ya, kebaca. Meskipun juga udah terlalu banyak sebenarnya. Ya, kira-kira itu.
Tulisan poli umum ini formatnya bisa diganti. Misalkan warnanya diganti atau fontnya diganti, ya, fontnya diganti atau dikasih bold dan macam-macam. Ya. Nah ini yang kedua ya. Ya yang kedua ini masih dua dimensi. Dua dimensi yang lain ya. Ya nih. Saya bikin masih tetap dua dimensi, insert. Ini dua dimensi. Coba perhatikan. Ini saya perlebar ya. Ya. Coba perhatikan ya. Saya akan membuat panah. Ini udah jadi. Kemudian saya akan membuat panah. Di luar ya. Di luar tabel. Jadi saya taruh kursornya di luar. Insert. Shape. Arrow atau panah. Panahnya ke atas. Saya taruh di luar tabel di sebelah sini. Ini yang warna biru. Kemudian saya copy paste. Satu lagi warnanya merah. Saya ganti warnanya. Yang kedua ini biru. Saya ganti warna. Format. Shape fill merah ya. Ya. Panah-panah ini akan saya ganti dengan warna yang lain. Ya maaf, grafik ini biru sama coklat saya ganti dengan panah biru dan merah. Kita ganti yang biru dulu ya. Ini saya copy ya, Ctrl C. Kemudian saya tempelin ke yang biru, Ctrl V. Ya. Juga yang merah, Ctrl atau Ctrl C atau copy. Ya. Kemudian saya arahkan ke yang warna coklat, Ctrl V. Ya. Udah berganti ya. Ini boleh dihapus. Jangan kepake lagi. Dan seperti biasa kita akan munculkan nilainya. Nah ini saya klik yang biru sekali aja. Format atau desain ya. Mau didesain. Kita nambahkan nilainya. Elemen data label. Kita taruh seperti biasa tapi di luar. Outside end. Ya, kemudian yang merah sama atau label outside end. Nah ini sudah kita tampilkan dalam bentuk yang lain, dua dimensi. Ya. Seperti biasa ini diganti, nanti chart title bisa diganti, ini bisa dipindah posisinya ya, sesuai keinginan. Atau jarak ini diganti ya, tadi gantinya klik kanan, format axis, naiknya yang tadinya 10 misalnya saya bikin 20 ya, nggak terlalu banyak. Nah tuh. Nggak terlalu penuh. Nah demikian membuat tabel dua dimensi. Selanjutnya adalah membuat tabel dalam bentuk membuat chart ya. Bukan tabel-tabelnya udah ada. Membuat chart dalam bentuk garis.